Kebetulan juga aku magang juga. Bella di sini kebetulan magang juga. Capek Bentar. nggak? Tadi tuh kamu nyebutin kalau kamu tuh lagi di inkubator jadi part timer. Dan sekarang Bella juga magang. Aduh, aku Tepuk tangan takut. dulu. Aku Nggak takut apa-apa. dicap ambis. Nih, aku Jangan ya. appreciate banget time manajemennya. Selamat sore Sobat UGM Channel, kembali lagi di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Oke, sore hari ini kita berkesempatan ngobrol bareng teman kita, salah satu mahasiswa jurusan teknik pertanian ya Bella ya? Yes. Oke, Halo Bel- teman-teman semua. Halo, Bella di sini angkatan berapa Bel? Aku angkatan 2019. Oke, angkatan 2019. Ini sore ini boleh dong Bella cerita kita lagi di mana sih? Oh iya ini? guys, ini kita lagi di depan ya. Kita lagi di coffee shop baru Iya. ya di UGM, tepatnya di banget. Fakultas Kehutanan di Cafe Zoomnia. Cafe Zoomnia, Zoomnia. asik banget ambience-nya. Yes, benar. Ini ada beanbag di depan kalau mau nugas, mau belajar bareng teman-teman. Kebetulan tadi tuh aku kesini karena nyamperin temanku. Temanku ada yang part time di sini. Oh, Part time iya. jadi barista. Nah, Part-time ngomong-ngomong barista. tentang part time, Bel. Kalau kamu denger ada orang part time, apa sih hal pertama yang identik kamu inget? Hal identik yang aku ingat, mungkin ini agak stereotip ya, Iya. Lin, gara-gara juga kan lingkungan aku mahasiswa banget. Jadi mungkin kalau aku dengar part time atau dengar temenku part time ya pasti mahasiswa dan part time-nya tuh barista, gitu loh. Barista, bener. Karena secara juga barista itu yang paling mudah gitu dilakukan sebagai mahasiswa ya. Iya, bener. Apalagi Dan- jam kerja fleksibel. Betul, Nah, apalagi lagi kuliah online gini kan. Iya, Dan itu benar. pun nggak cuma 1-2, teman-temanku tuh banyak banget yang part time di mana, barista nih, barista gitu. Iya. Jadi sampai sekarang pun di tahun keempat aku kuliah, tiap kali ada yang teman yang part time pasti langsung tanya, part time di mana barista ya gitu. Iya, Barista iya. di mana gitu. Bahkan sebelum kuliah online juga ya part time identik sama barista juga Iya, kan. Mungkin iya, karena kerjanya juga tidak terlalu menuntut hal yang banyak untuk fleksibel. kapasitas mahasiswa ya, Iya, sesuai gitu ya, Lina. bener. Dan ngelihat banyaknya kafe di Jogja sebagai kota pelajar, Iya. dan banyak banget teman-teman itu yang emang di training dulu gitu ya, ada Iya, kesempatan untuk training sebelum jadi barista yang full time. Karena kebetulan juga aku pernah jadi barista ya, Lina. Bella di sini pernah jadi barista di mana Bella Yes, kalau bener. boleh tahu? Aku pernah ngebar ya sebutannya. Sebutannya ngebar. Di Ini insight baru nih. Medpresso. Medpresso. Di Medpresso Coffee and Garden sama di English Ivy Coffee. Oke. Kalau Kayak, boleh tahu itu berapa lama Bella di dua-duanya di Dua-duanya total kalau nggak salah 1 tahun 2 bulan gitu deh. lumayan lama juga Lumayan dong. lama, Tadi iya. sempat ngobrol kita itu ada program kayak trainingnya gitu ya sebelum kamu Iya, bener-bener benar. ini. Karena kebetulan pertama kali aku jadi barista juga itu no experience banget. Nah, ini salah satu yang bikin mahasiswa Oke. memilih part time jadi barista Iya. kali ya, karena ini no experience friendly. Jadi waktu pertama kali aku masuk juga no experience dan benar-benar diajarin. Jadi dalam waktu 2 bulan gitu dikasih waktu training kan. Oh, cuma Dan, dalam waktu 2 bulan aja kita di yes. training semuanya. Dan Buat- kalau kelihatan bagus ya lanjut Oh, kerja gitu. di situ Oke, gitu. oke. Jadi semacam kayak ya ngelihat skillnya juga ya selama 2 tahun ada progres atau enggak. yes, gitu. benar. Menarik ya. Ngomong-ngomong masalah barista part time dan Iya. tapi nggak sebatas di situ aja ya, teman-temanku tuh banyak juga part time yang nggak cuma di barista aja ternyata. Iya. Turns out nggak cuma di barista tapi ada teman-teman yang part time jadi trendsetter di fakultas. Iya. Kemudian bahkan aku sendiri di sini teman-teman aku tuh jadi part time di UGM Channel ini sebagai content creator. Yes, benar. Dan itu kita dikasih wadah yang luas banget kan buat ngelakuin semuanya. Kalau boleh tahu Bella pernah nggak part time di mana gitu Gila ya. Nah, selain barista? mungkin karena aku udah apa ya ngerasa barista tuh kayak bukan proyeksiku, kayak kebetulan Iya. aku juga anak teknik pertanian, Iya, jadi betul. Jurusan aku teknik pertanian. memilih part time yang lain karena juga sebenarnya ya itu benar kata kamu tadi ya, Lin, nggak cuman barista kalau Iya. mau part time, dan sama juga kayak kamu ada di Pika part timer. Terus aku sekarang part time-nya di unit inkubator, itu salah satu unit di fakultasku. Jadi di sana juga merekrut part timer yang jadi tenaga kehumasan. Jadi kebetulan Oke. aku di tenaga kehumasan sana. Ini memang masih nggak relate sih sama jurusanku, Cuma tapi jurusan. ya menurutku ada proyeksi lah Iya, ke depannya kalau betul, ini. betul. Dan emang kadang pun internship, program internship, part time dan lain-lain nggak harus selalu relate ya, yes, karena benar. ya 4 tahun kuliah kita ngapain cuy, kita boleh explore semuanya mumpung masih jadi mahasiswa. Bener sih, itu menarik banget. Oh ya nih, Lin, ngomong-ngomong selain part timer juga dan kehidupan mahasiswa yang
itu ya mencari kegiatan lain Iya, selain betul. kuliah jadi part Sebagai timer. sampingan ya. Iya, banyak sih untuk mengisi waktu ya lebih tepatnya karena kuliah masih yang utama. Iya, betul. Banyak kegiatan kayak magang atau apa ya, sekarang juga ada yang kampus merdeka ya yang sangat Betul banget. MBKM nih jadi wadah besar-besaran ya buat mahasiswa. Karena ini dari Kementerian Kementerian Pendidikan juga udah kayak mencanangkan dari Iya. dulu-dulu dan ternyata benar-benar direalisasikan di 2021 ya emang. 2021 ini. Banyak kampus merdeka nggak cuman magang sih, kayak apa ya, pertukaran pelajar ya teman-teman juga. Setahu aku tuh ada sekitar 9 program atau 10 program gitu. Yes, Mulai benar. dari yang pertama magang ya, yang emang paling hits. Itu Yes. teman-teman banyak banget yang update. Mereka magang di FMCG, magang di startup, magang Iya, di benar. bahkan BUMN itu banyak juga. Dan Kemudian ada kebetulan juga aku magang juga. Bella di sini kebetulan magang juga. Capek Bentar-bentar. nggak? Tadi tuh kamu nyebutin kalau kamu tuh lagi di inkubator jadi part timer. Dan sekarang Bella juga magang. Aduh, Tepuk aku tangan takut dulu. aku Nggak takut apa-apa. dicap ambis. Nih, aku Jangan ya. appreciate banget time manajemennya, salut loh. Mahasiswa semester 5 ya Bel Iya, ya? iya, semester 5. Bukan Padahal- kayak time management, kayaknya gara-gara kebanyakan waktu luang aja deh makanya. Gak percaya deh aku kalau semester 5 banyak. Bukannya banyak praktikum Iya. juga ya kalau di FTP? Nah, kebetulan ini kenapa aku berani ngambil magang, kan embel-embelnya banyak yang bilang kayak teknik pertanian itu banyak praktikumnya tuh. Aku ngambil magang karena aku nggak ngambil kuliah. Jadi iya, ya benar-benar. magang ini bisa ditukar 20 SKS. 20 SKS. Jadi berarti kamu semester ini cuman ambil sekitar 2 atau 3 SKS gitu aja? Iya, ini tergantung kebijakan sih. Kebetulan aku diperbolehkan ngambil 2 SKS di kampus, I see. 20 SKS-nya di BMKG, magang kampus merdekanya. Berarti Bella sekarang magang di BMKG. Yes, BMKG Sleman. Nah ini gitu. menarik banget nih. Boleh dong Bella cerita itu kegiatannya ngapain aja sih setiap Oke, harinya? heeh. Terus kayak gimana sama teman-teman di sana gitu? Dan background jurusannya apa aja? Kalau misalnya BMKG, kalau misalnya magang ya kita ngomong pasti di bayangan teman-teman pasti kayak kerja gitu Iya, kan dan betul. segala macam. Tapi kalau kampus Merdeka ini seperti magang yang udah di apa ya revisi, disusun menyesuaikan mahasiswa yang emang 20 SKS kuliah. Jadi aku magang di sana nggak yang sepenuhnya kerja, tapi juga kayak kuliah juga dikasih materi. Terus kayak shadowing sama pegawainya, kayak apapun yang dilakuin pegawainya itu kita tahu gitu ya, setidaknya atmosfer kerjanya di sana. Jadi nggak murni kerja. Dan aku di BMKG itu unpaid. Kan ada tuh magang kampus Merdeka ada yang paid ya. Temenku ada yang ikut magang di Kalbe dibayar. Dan Cuman aku, itu biasanya fee-nya gede-gedean, nggak main-main sih dari benar. pemerintah. Kalau industri ya. Iya betul. Nah kalau aku kebetulan karena programnya juga dapat dari program kompetisi kampus Merdeka yang di UGM cuma didapat oleh 5 jurusan. Oh gitu. Kebetulan salah satu jurusanku dapat hibah Teknik dananya. pertanian. Jadi makanya bisa menyelenggarakan program ini. Oh berarti Nah, banyak banget yang mungkin nggak diupdate di website. ya, Itu ada kesempatan peluang-peluang opportunity Yes, lain benar. juga ya Bella ya. sebenarnya ini tuh agak mungkin membingungkan karena yang pertama kampus Merdeka itu tahun pertama Tahun ya pertama di bener. Indonesia. Jadi sosialisasinya pun masih banyak mahasiswa yang belum tahu Iya, sebenarnya. bener. Terus ada kayak 2 jalur gitu. Ada yang kampus Merdeka bener-bener dari diktinya, Iya. ada yang jurusan yang dapat hibah dana itu bisa mengadakan kampus Merdeka versi dia sendiri. Oh gitu. Yang aku ikutin ini kampus Merdeka versi yang jurusanku dari sendiri. jurusan. Ya. Oh ini menarik banget karena aku pun sebenarnya belum pernah dengar, ini baru pertama kali aku kira. Kan tadi Bella temannya temanku kayak oh ya Bella temanku dia magang nih di MBKM, aku kira ya yang seperti yang teman-temanku lakuin juga di website apply, kemudian ada proses rekrutmennya gitu. Mungkin yang teman-teman Lina lakuin itu yang kampus Merdeka yang benar-benar dari dikti. Aku juga punya satu teman dia di Kalbe dan dia itu dibayar ya paid. Jadi dia benar-benar yang kerja tapi juga ada materi lah Iya, gitu betul. dan dibayar Iya. gitu. Walaupun ada juga nih temanku yang dia magang di kalau nggak salah di Nestle atau Unilever, tapi memang kan istilahnya magangnya ini paid juga kebetulan, tapi workloadnya memang cukup berat dari pagi sampai sore, jadi mereka harus nyambi kuliah dan ini ya itu tergantung kitanya ya, tergantung kita sanggup atau enggak. Buktinya di sini juga teman-teman banyak yang sambil magang di sini, intern di sini, part time di sini. Jadi kembali lagi itu opportunity yang bisa kita optimalkan lah istilahnya gitu. Dan ngomong-ngomong MBKM itu tadi juga bukan cuma magang aja ya teman-teman. Banyak tadi yang belum kita sebutin, ada studi independen. Temanku ada juga yang dia ambil studi independen itu di Microsoft langsung. Dari Microsoft. Oh bisa kayak di lembaga gitu iya, ya lembaga gitu ada.
Nah, yang sekarang lagi bukaan nih, karena yang lainnya itu kemarin rata-rata bukaan di bulan Juli. Yang sekarang lagi bukaan itu ada namanya program Pejuang Muda Kampus Merdeka. Itu salah satu program dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman itu kalau misalkan mau gabung, nanti disebar ke berbagai tempat di Indonesia untuk menjalankan berbagai programnya Kemensos, dan itu langsung terjun ke masyarakat lah istilahnya, langsung sama warga lokal, kemudian juga sama stakeholder terkait. Bisa dicek teman-teman yang mau ikut berbagai program MBKM itu langsung kunjungin di situsnya, ada kampusmerdeka.kemdikbud.co.id. Iya, benar. Banyak banget program yang bisa kalian daftar langsung sekarang, oke? Ya. Nah, Apalagi mungkin yang harus di-highlight teman-teman mahasiswa ya, khususnya Kampus Merdeka itu bisa ditukar SKS ya. Kalau yang betul. ini tadi ditukar SKS juga nggak, Lin? Yang pertukar, apa tuh? Yang Pejuang Muda ya? Oh, itu semua ada pertukaran SKS-nya, iya. tapi aku nggak ngerti Iya. angka persisnya itu masing-masing program berapa ya. Benar-benar. Jadi Kampus Merdeka yang benar-benar merdeka ya. Cuman kalau UGM sendiri menganut Kampus Merdeka yang terarah ya, Lin. Jadi betul. yang merdeka tapi nggak benar-benar bebas seenaknya Iya kita. benar-benar. Karena mungkin ada juga jurusan yang kebetulan di fakultasku sendiri pun kemarin Iya. tuh teman-teman ada yang mau coba apply, tapi mungkin karena Kurang masih tahun relate pertama itu ya. tadi, jadi integrasi SKS-nya masih agak masih- confusing gitu loh, iya, Bel, kayak benar. terus gimana dong, kan banyak matkul wajib yang emang jadi syaratnya kita untuk lulus kan. Nah, ini mungkin bisa jadi evaluasi juga ke depannya buat Iya, pemerintah. benar. Gimana sih peraturan sama syarat ketentuan untuk kita ikut magang tuh SKS-nya kayak gimana gitu, supaya pertukarannya lebih mudah. Iya, ini agak susah sih kalau di jurusanku sendiri itu kalau misalnya relate sama jurusan Iya. sama pertanian itu bisa dapetin full 20 SKS. Contohnya kayak aku di BMKG Itu bisa dapetin full 20 ya. itu kan BMKG tentang pengamatan cuaca dan lain-lain itu Iya, masih iya. relate di aku. Jadi ini beda halnya kalau misalnya aku tiba-tiba magang di tempat industri kosmetik misalnya, itu kan bukan aku banget. Maksudnya bukan Oke, jurusan oke. teknik Iya, iya. pertanian. Ini mungkin cuman bisa diklaim 2-3 SKS doang. Iya, iya, Ada iya. beberapa hal yang relate dikit doang gitu. Iya. Jadi nggak sepenuhnya bebas kalau UGM sendiri. Iya, ya. betul. Dan ada juga yang karena dia nggak bisa diklaim di fakultasnya, tetap ikut programnya walaupun hanya di convert 2-3 SKS, tetap ikut kuliah dan tetap ikut itu semuanya. Tapi ya konsekuensinya jadi masing-masing kan, karena Iya, mungkin benar. aku ngerti sih, mungkin kampus kurang bisa integrate antara SKS-nya ini karena mungkin workload-nya mungkin terlalu berat atau gimana yang nggak bisa Iya. diattend sama mahasiswanya ketika dijalankan sambil kuliah. Kalau Begitu. kamu sendiri, Lin, part time ya tadi di PIKA UGM. Aku Selain itu- sekarang part time di PIKA Heeh. sambil kuliah karena semester 7 sambil skripsian. Oh, iya. Dan kebetulan juga aku tuh magang. Kebetulan magang juga karena kan semester 7 nih. Heeh. SKS yang aku ambil udah dikit dan aku kemarin gak berniat buat ngambil dan ngulang mata kuliah. Ya benar. Dan magangnya aku pun sekarang tuh nggak relate dengan jurusanku. Aku tuh dari Gimana? pembangunan wilayah geografi. Iya. Sekarang aku part time di PIKA sebagai content creator dan magang intern di Codemy. Codemy itu startup web based learning system gitu. Oh ya, learning Dan itu system. aku cari-cari sendiri mandiri lah istilahnya, bukan MBKM. bukan MBKM. Iya. Di samping MBKM pun ternyata juga masih banyak banget gitu teman-teman yang mau explore lebih banyak skill, pengetahuan. Pokoknya di zaman sekarang, apalagi zaman digital, era digital, kita kuliah online, itu tuh banyak banget waktu yang bisa kita gunain semaksimal mungkin untuk tambah value lah ke diri kita ya, Bel Iya, ya. bener banget. Karena daripada kita ini udah 2 tahunan ya nggak Iya, sih, bener. kuliah online terus, daripada bersungut-sungut. Betul, di rumah Gabut, aja, mendingan jadi, kita belajar, ya. cari skill baru. Banyak Ternyata banget. hal yang disambi itu juga nggak buruk-buruk Iya, banget iya kali. benar. Masih Dan bisa ya kan jalan. sepanjang kita mampu dan ya kita harus all out sama semua yang kita lakuin Yes, juga kan, Bel. benar. Kalau pengalamanku sendiri magang di intern di Codemy ini, karena mereka tahu aku sambil kuliah juga, jadi mereka juga fleksibel working hour-nya. Kayak misalkan ditanya dulu hari sebelumnya, besok Lina kosong jam berapa, meeting yuk, kayak gini gitu. Dan position yang aku sekarang ambil tuh sebagai marketing yang jelas nggak relate sama sekali ya sama Iya. pembangunan wilayah geografi. Untuk bisa dapetin posisi ini pun juga aku kemarin harus ambil course marketing, certification dan lain-lain. Jadi masih banyak jalan lah buat teman-teman, kan aku juga ngerti nih banyak banget mahasiswa yang ngerasa kayak kayaknya aku salah jurusan deh dan lain-lain. 4 tahun tuh waktu yang cukup menurutku untuk kita benar-benar gali potensi kita tuh apa aja. Kalau di BMKG kemarin Bella itu tiap hari gimana sih, Bel? Apakah ada waktu tetapnya jam 7 sampai jam berapa atau jam 9 atau gimana? Kalau BMKG sendiri, BMKG ini kan kayak badan yang di bawahi pemerintah ya. Jadi mereka pasti strict sama aturan pemerintah yang emang harus WFO. Iya.
WFO dan WFH-nya ada persenannya kan. Iya. Nah, kebetulan pas aku masuk magang di sana itu ya gitu, mereka ada yang WFH dan WFO, dan aku dikasih mentor one-on-one gitu. Misalnya ada untuk- mentoringnya juga yes, one on one. kan aku magang di sana selama 6 bulan 1 semester. Jadi selama itu aku dapat 8 materi, berarti ada 8 mentor yang akan bergantian nge-mentor I see, aku. Nah, sekarang udah memasuki ke materi kedua, yaitu mentor kedua. Jadi keseharian aku di sana aku harus nyesuaiin sama mentorku juga. Jadi nggak yang jatuh harus ngikutin Gimana jadwal gitu, gitu ha-ha. enggak. Berarti fleksibel di keduanya ya, antara Karena mungkin mereka juga ada WFH, ada dinas keluar, ada yang pokoknya sangat apa ya, Fleksibel. iya fleksibel banget gitu. Jadi misalnya pembimbing aku nggak bisa, Mbak Bella kita praktek ya, terus ya aku dikasih tugas gitu. Kalau dalam 1 minggu Bella sering WFO itu berapa kali Kalau kira-kira? WFO sering ya, kayak 3-4 hari itu ke sana sih gitu. Kalau ke kantor berarti dari Ke pagi kantor, sampai iya. sore gitu atau sampai siang aja? Nah itu dia enggak sih, aku kayak cuman dari jam 9 sampai jam 12 itu. Oh berarti singkat ya waktunya ya? Sorenya aku dibolehin ke rumah dan ngerjain apa yang Iya enak sih berarti karena itu Iya, benar. fleksibel banget. Kembali lagi kayak mereka udah buatin wadah yang emang untuk dikhususkan untuk mahasiswa gitu loh. Iya. Jadi nggak begitu mengambil waktu aku malah kuliah, waktu ngerasanya belajarnya kayak kita. kuliah banget. Iya gitu. apalagi programnya kamu yang tadi yang jadi hibah ke Iya, jurusan di UGM itu ya. iya. Jadi kayak Jadi jauh lebih nggak kerja, Iya. magang Dan- yang kerja gitu. dan cukup relate dengan jurusan kamu juga. Kalau kamu di Kodemi tadi kayak kerja gitu kan ya? Kerja Iya, jatuhnya sih itu magang. kerja sih, beneran Itu paid kerja. ya kamu di Paid juga Kodemi? iya. Kerja dan marketing ya, Iya. buat campaign, kemudian kita buat strategi marketingnya, sosial media marketingnya kayak gimana gitu. Gitu. Begitu. Mungkin juga kalau teman-teman yang emang tertarik mencari kegiatan di luar kampus dan memang apa ya, ngincer yang untuk tambahan biaya juga kan, nambah-nambah bener. penghasilan gitu Iya. ya, mungkin part timer atau cari magang yang Betul, paid gitu. paid. Oh iya itu sempat jadi topik hits juga tuh untuk paid internship dan unpaid internship karena banyak sebenarnya menurutku nggak ada salahnya sama unpaid internship gitu. Iya. Karena emang banyak orang yang ikut internship bukan hanya sekadar untuk cari uang saku atau cari fee tapi cari skillnya Cari skill, atau cari value-nya karena di situ kan Channel juga nggak sih? Iya betul, channeling networking dengan orang-orang, kamu bisa ngerasain langsung loh gimana sih rasanya dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Iya benar. Jadi ya kembali lagi apa yang kita cari sebelumnya gitu. Karena waktu itu aku sempet tahu ada yang heboh nih masalah kayak masa sih internship gini-gini unpaid gitu. Kan itu kembali lagi ke kitanya gitu. Aku malah ngerasa bersyukur banget pernah kalau part time kan hitungannya kerja Iya, dan betul. paid, dan aku dapat penghasilan. Hmm. Aku tuh dan sekarang aku magang yang unpaid. Jadi aku bisa tahu yang paid dan unpaid itu perbedaannya gimana. Kalau misalnya kita paid itu kayak seolah ada Tuntutan gak iya sih? tuntutan. Jadi apa kita yang kamu offer, apa yang kamu kasih kerjanya gitu. lebih profesional Betul, juga. Dan betul. kalau unpaid ya bukan berarti kita juga nggak profesional Iya, ya. iya, Kalau iya. unpaid itu aku lebih ke kita harus apa ya? Harus pinter-pinternya kita dibimbing sama orang. Jadi kayak benar-benar membuka diri untuk dibimbing. Soalnya nanti bakal ada pikiran kayak toh aku nggak dibayar Iya, macam-macam iya. aja. Itu jangan kayak gitu Dan pikirannya. iya kan, benar, dan kayak Bella segini bisa dapat mentoring langsung dari orang bener, sana, dari BMKG-nya langsung kan itu iya kesempatan yang nggak Iya, ini kesempatan juga yang- gitu loh, jarang juga bisa langsung ngerasain dan Iya, mentoring one on one kayak gitu. Terkait unpaid internship dan paid internship kan kalau yang aku nilai dari BMKG ini bagus banget ya, mentoring Iya, one on one, terus iya, kemudian benar. kamu kerjanya fleksibel. Iya. Aku sendiri ya teman-teman pernah juga ngalamin unpaid internship yang kalau aku apa ya, kalau aku ingat lagi agak sedih sih jujur. Iya. Karena waktu itu unpaid dan workloadnya kita tuh banyak Ya, banget. banyak banget. Kerja Rodi gitu Kalau ya. Bella kamu? iya bener, kalau Bella pernah dengar banyak startup yang memanfaatkan AI atau anak internnya sebagai Iya, pengganti full time karena mereka nggak punya nggak punya biaya yang cukup untuk gaji employee-nya, mereka tuh banyak manfaatin AI. Iya, benar. Waktu itu yang aku daftar ke startup PIP ya, nggak bakal aku sebutin juga Iya. di sini namanya. Di situ tuh aku tuh daftar interview dan itu proses rekrutmen cepet banget, langsung interview singkat gini-gini. Aku join ke grupnya kok banyak banget gitu kan. Iya. Setauku kan intern tuh paling berapa sih? Di bawah 10 ya, paling banyak 15 atau apa dalam satu departemen atau divisi gitu kan. Iya, benar. Waktu itu aku tuh masuknya kayak content manager gitu. Dan kita tuh content manager udah berapa? 15 atau berapa gitu. Hanya sekadar untuk nge-guide konten aja gitu. Iya. Ternyata di situ tuh si CEO dari startup yang aku ikutin tuh bener-bener
manfaatin AI yang unpaid sebanyak itu. Kalau di total semua AI itu bisa sampai 40 atau 50 untuk ngerjain kerjaan full time gitu loh. Jadi ya ada dark side juga sih dari program-program internship ini yang harus kembali lagi harus kita pilih-pilih dulu awalnya gitu. Beruntung kalau misalkan kamu bisa dapet dan join program yang emang banyak kasih benefit gitu ke kamu. Tapi kalau misalkan kamu jatuhnya join yang kayak gitu kan jadi sayang juga kan. Tapi di balik itu juga tetap ada sih benefit yang bisa aku ambil. Gimana pun di situ aku bisa kenal banyak orang, dapat networking juga. Dari situ aku banyak kenal teman-temanku yang sekarang istilahnya align lah sama pekerjaan aku gitu. Emang itu dulu kamu semester berapa, Lin? Aku tuh waktu itu, nah ini awal-awal pandemi banget, semester 5, jadi lagi kepo-keponya kan, kayak asal cobain aja lah, nggak ngerti, nggak riset dulu gimana mereka workloadnya gimana gitu dan culture-nya gimana gitu. Walaupun ya ini buat pengalaman biar kamu juga udah tahu kan. Sekarang udah tahu kan gimana bedanya unpaid tapi bener-bener bagus gitu. Gimana cara nentuin bagus? Emang harus riset dan cari harus mengalami kayak kayaknya. Iya bener. Atau dengar cerita orang. Betul. Kemarin tuh aku ada daftar juga nih, ada program magang juga sebelum aku terima di yang sekarang. Terus aku lihat di LinkedIn ke kakak tingkat yang kerja di instansi yang aku daftar ini, dan aku tanya dulu kayak di situ aku nggak kenal ya, tapi aku langsung connect dengan orangnya. Aku tanya-tanya, Kak, kalau boleh tahu kakak apakah magang di sini, workloadnya gimana sih Kak gitu. Jadi sekarang udah banyak banget platform networking yang kita bisa gunain juga untuk ngoptimalin itu gitu loh, Bel. Di situ aku tanya kayak, oh jangan, waktu itu si kakak tingkatku bilang gini kayak, jangan Paulina kalau misalkan kamu nyambi di sini karena di instansi yang sekarang kamu apply ini workloadnya cukup berat gitu. Jadi ya sebelum ini buat reminder buat teman-teman aja sih, sebelum apply ke tempat magang atau part time kita harus riset dulu, harus belajar dulu. Itu gimana tanya-tanya yang pernah ngalamin ya. Ini sebenarnya insight baru juga buat aku, soalnya aku juga kalau daftar tuh kadang daftar aja nggak pernah nanya gitu. Mungkin next time aku bakal nanya. Iya bener. Waktu itu aku udah diundang, udah CV screening tuh udah lolos, mau diundang HR interview. Itu untuk posisi marketing strategi sama performance marketing waktu itu. Kemudian aku tanya dulu, waduh, karena emang pernah terkenal juga startup ini tuh juga punya workload yang besar gitu loh. Walaupun ya mungkin uang sakunya lumayan tinggi, tapi workloadnya gede banget. Aku tanya-tanya, aku connect di LinkedIn, terus kayak gitu. Jadi ya it's a good insight juga buat teman-teman, jangan lupa riset dulu sebelum apply ke semua yang teman-teman pengen itu. Gitu. Balik lagi ke kampus Merdeka deh kayaknya, kalau teman-teman berencana daftar di tahun depan ya berarti ya. Tahun depan. Semester ganjil tahun depan. Iya, semester ganjil. Boleh nih tanyain teman-teman yang udah ikut di semester ini. Iya, benar. Tukaran pelajar, magang, studi independen. Dan aku yakin pasti banyak banget yang bisa jadi input pemerintah ya, Kemendikbud ya, tahun ini kayak terkait tadi SKS itu apakah kayaknya tahun depan bakal banyak perbaikan juga deh. Bakal banyak perbaikan. Dan aku pun dengar kayaknya program magangnya tuh akan dibuka lagi di tahun ini kalau nggak salah, di bulan 6 ya. Bulan Oktober atau apa gitu akan dibuka lagi, karena kan emang rame banget kan kemarin. Nah, kalau teman-teman sering tuh lihat di TikTok ada yang nge-share tentang CV, tentang rekrutmen proses gitu ya, pengalaman mereka di MBKM tentang CV screening, kemudian rekrutmen HR dan tahapan lainnya. Di UGM Channel bisa langsung buka sekarang di UGM Channel @UGM Channel. Kita juga sering nge-share tuh tentang insight tentang magang, kemudian ada insight tentang CV ATS yang bagus tuh kemarin kayak gimana, dan berbagai opportunity lainnya. Jadi gitu, jangan lupa follow UGM Channel ya, teman-teman. Jangan lupa cari info, jangan lupa apalagi ke UGM Channel. Kayaknya udah lengkap banget nih. Betul. Dibikin nama Lina dan teman-teman. Betul sekali. Oke teman-teman, berarti sums up dari semua yang tadi kita obrolin ya, Bel. Ternyata kembali lagi part time itu ternyata nggak cuma identik dengan barista, masih banyak banget opportunity lain, internship, part time dan semuanya itu. Tapi jangan lupa teman-teman juga harus tahu kapabilitas teman-teman, dan juga jangan lupa riset tentang institusi ataupun tempat yang kalian lagi mau apply itu kayak gimana sih, supaya dan juga utamain kuliah. Betul. Jangan lupa tugas utama sebagai mahasiswa itu juga kuliah. Oke. Karena part time dan magang adalah sambilan, yang utama yang utama jangan sampai tugas kuliah, praktikum dan lainnya keteteran. Berarti nanti kalau teman-teman yang minat mencari kesibukan lain di luar kampus atau di luar kuliah, bisa cek Kampus Merdeka websitenya dan juga Instagramnya @UGM Channel. Betul sekali. Gitu. Oke, sekian itu aja. Thank you Bella yang kita obrolin sudah mau ngobrol sama kita.
Yes, banyak banget insight dari Lina, thank you banget. Betul, thank you. Sampai Dadah bertemu. semuanya, sampai jumpa.